Ya, para pendengar, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema masyarakat bertanya ya, Bawaslu menjawab. Nah, kami ingin mengimbau kepada Anda dan meminta kepada Anda untuk bertanya dan berkoordinasi dan berkonsultasi atau apa saja yang Anda temukan di masyarakat berkaitan dengan pemilu atau hal-hal yang belum diketahui ya, di kesempatan pagi hari ini melalui jalur suara Anda di 08115012 304. Oke. Baik, selamat pagi Anda yang berada di 4 penjuru Kota Belehari, di 11 kecamatan Kabupaten Tanah Laut, dan juga sahabat-sahabat Tuntung Manang FM yang berada di luar Kabupaten Tanah Laut. Pagi hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh rekan Iwan tadi, kita live Facebook ya. Live Facebook. Live Facebook ini sebenarnya tidak adil Pak Marsudi. Iya. Karena Anda melihat, saya tidak gitu. Betul sekali. Iya, tapi tidak mengapa, itulah bentuk pelayanan kita yang maksimal ya kepada para pendengar. Baik, saudara pendengar, karena belum ada yang bertanya gitu ya. Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu telah terbentuk panitia pengawas pemilihan umum kecamatan ya Pak Marsudi. Nah, oke. Pada kesempatan awal ini mari kita meneropong. Ini istilahnya Pak Marsudi ini, meneropong ya. Saya belum diberi nih teropongnya sebenarnya. Meneropong tugas, wewenang dan juga kewajiban dari Panwaslu kecamatan dalam mengawasi tahapan-tahapan pemilu serentak di tahun 2024 ya. Akan dijelaskan oleh Pak Marsudi. Silahkan Pak Marsudi. Baik, sebelum saya menjawab mungkin ya sebelum saya memberikan pengantar dulu atau prolog dulu lah. Bahwa pertama pemilu itu merupakan kedaulatan rakyat. Jadi dengan cara pemilulah rakyat itu memberikan kedaulatannya. Kemudian yang kedua, pemilu sebagai sarana pembentukan pemerintahan yang demokratis. Karena sistem negara kita adalah sistem demokrasi. Beda dengan sistem kerajaan. Sistem kerajaan itu tidak ada pemilu. Nah, jadi itu kemudian otomatis ya. Artinya turun keturunan raja itu yang jadi pemimpin. Kalau kita kan tidak. Karena sistem demokrasi. Jadi asal itu dipilih oleh rakyat dan memenuhi suara terbanyak, maka itulah pemimpin kita. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Di tangan rakyat. Dan yang kalah harus mengakui bahwa itu pemimpin kita. Seperti itu. Di semua tingkatan. Harus legowo gitu. Harus legowo. Kalau tidak legowo gimana? Ini salurannya kan seperti itu. Jadi oke lah, misalnya ada yang tidak puas, kemudian dengan melaporkan ke Bawaslu atau menggugat ke MK, itu saluran yang diatur oleh undang-undang. Tapi tidak boleh dengan cara kekerasan. Nah itu catatannya. Makanya ada Bawaslu ini kan untuk memberikan sarana bagi masyarakat atau pendukung yang tidak puas seperti itu. Nah soal laporan kan nanti dibuktikan juga. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, pemilu merupakan ajang kontestasi dalam meraih kekuasaan. Jadi pemilu itu ajang kontestasi. Para peserta pemilu silahkan berlomba-lomba menyampaikan visi dan misinya, kemudian meyakinkan pemilih untuk dia yang terbaik dengan cara-cara yang sesuai aturan. Jadi tidak boleh juga black campaign misalnya atau memburuk-burukakan calon yang lain. Itu tidak boleh. Atau bertanya tidak sesuai jalurnya begitu ya. Itu tidak boleh juga. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan pemilu dilakukan pengawasan. Nah, jadi kenapa penyelenggaraan pemilu itu dilakukan pengawasan? Karena asbabun nuzulnya atau historinya adalah terjadinya banyak kecurangan. Nah, publik itu tidak percaya atau distrust lah istilah bahasa kerennya itu kan. Publik tidak percaya, makanya diadakan oleh Bawaslu. Nah, itu terkait dengan teropong tadi. Maka kita meneropong tugas dan wewenang Panwaslu kecamatan. Ya, salah satu tugas Panwaslu kecamatan itu adalah mengawasi yang saat ini sedang berjalan saja misalnya adalah pemutakhiran data pemilih. Ini sudah berjalan saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hari ini sudah tahapan verifikasi faktual calon dukungan calon perseorangan DPD dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 26 Februari nanti. Nah, disinilah tugas Panwaslu kecamatan di lapangan nantinya ya, bersama-sama dengan pengawas pemilu desa kelurahan.
Saat ini kami dari kemarin tanggal 5 dan hari ini ada dua tanggal melakukan pelantikan pengawas pemilu desa atau kelurahan. Yang di setiap desa itu ada 1 orang seperti itu. Panwaslu desa berarti ya? Iya, Panwaslu desa kelurahan. Oh ya, ini berarti di luar dari Panwaslu kecamatan. Iya betul, di luar itu. Oke, berarti ada Panwaslu kecamatan yang 5 orang itu. 3 orang. Iya, 3 orang. Oke, Panwaslu desa 1 orang. 1 orang di setiap desa. Nanti pada hari hanya 1 TPS itu ada 1 orang pengawas TPS juga. Nah, itu jajaran kami yang di tingkat bawah seperti itu. Iya. Sudah luar biasa ya, Bawaslu memasang pagar-pagar atau mata-mata lah. Iya, spionase. Spionase. Iya. Oke, baik. Lanjut Pak, bagaimana tugas berikutnya? Ini tugas ya. Itu ada di pasal 5. Pasal 5 di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu. Jadi kita ini mencegah ya, sesuai slogan kita, cegah baru tindak. Nah, jadi kita tidak langsung menindak, tapi kita memberikan sosialisasi, pencegahan. Nah, kalau ibaratnya orang ngeyel juga ya baru kita tindak seperti itu. Oke. Jadi 3 kali dulu dicegah nih ya? Iya, 3 kali dulu dicegah. Luar biasa. Ya, artinya Bawaslu harus sabar. Harus sabar, betul. Diprotes orang juga. Iya, tidak boleh emosional. Tidak boleh emosional. Jadi emosional pengawas pemilu itu harus matang. Ya, harus matang, betul. Ya, oke. Kemudian mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran di wilayah kecamatannya. Nah, kita kemarin berdasarkan indeks kerawanan pemilu Tanah Laut itu termasuk rawan sedang nomor 4 tingkat kabupaten sekalsel. Nah, ini berdasarkan data yang dihimpun dari pemilu-pemilu sebelumnya. IKP itu atau indeks kerawanan pemilu itu dirilis oleh Bawaslu RI. Di bulan November kemarin dilonceng oleh Bawaslu RI. Seperti itu. Iya, kalau boleh disebutkan nih Pak Marsudi, wilayah-wilayah yang menjadi titik potensi kerawanan ya. Itu apa yang menyebabkan, kemudian dasar apa menetapkan bahwa di wilayah tersebut merupakan berpotensi sekali dan rawan terhadap adanya pelanggaran. Itu kan secara global ya, di lingkup wilayah Kabupaten Tanah Laut. Tapi indikatornya itu kan ada misalnya soal penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu ini kan ketidaknetralan itu salah satu indikator rawan. Termasuk juga masyarakat misalnya yang antipati terhadap pemilu misalnya, atau ada gerakan misalnya untuk golput. Nah, itu salah itu. Nah, ini juga indikator kerawanan pemilu. Sementara pemilu itu kan harus sukses, harus lancar. Nah, seperti itu. Iya. Atau misalnya apakah ini juga termasuk potensi kerawanan ya? Misalnya di suatu daerah itu ada basis, misalnya ada seorang tokoh dari suatu partai politik misalnya yang berpengaruh gitu. Nah, sehingga di situ juga ditandai sebagai wilayah yang rawan ya, karena mungkin berpotensi ada saling seperti yang disebutkan Pak Anita, saling menjelekan, intimidasi, intimidasi mungkin begitu ya. Ya, itu salah satu indikator juga terjadinya kerawanan pemilu 2024. Karena misalnya karena masyarakat memilih itu kan berdasarkan pilihannya, tidak boleh diintimidasi atau diiming-imingi gitu ya, dijanjikan, itu tidak boleh. Gitu, harus masyarakat sendiri yang menilai ketika di bilik suara berdasarkan pilihannya. Nah, artinya apakah dia menilai berdasarkan visi misinya dan apakah figurnya dan lain-lain, itu kita diserahkan kepada si pemilih. Nah, seperti itu. Apakah juga termasuk misalnya di suatu tempat itu katakanlah seperti tadi ada calon misalnya yang memang dikenal baik oleh masyarakat gitu. Nah, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan pendahuluan ya, misalnya lebih intens gitu, mungkin berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan tokoh-tokoh yang ada di situ begitu. Apakah itu juga termasuk sebuah potensi pelanggaran atau bagaimana?
Kalau misalnya tokoh-tokoh melakukan gerakan pendahuluan, sepanjang itu dalam rangka sosialisasi, ya tidak masalah. Iya, Ya. artinya sah-sah saja gitu Sah-sah ya. saja, Oke. Karena ada pertanyaan kemarin Pak, ya ada seseorang yang namanya dia banyak punya teman gitu ya, Iya, nah jadi saling memberitahu gitu. Kalau bahasa Banjarnya, enda becalon kena aja, nah bantuin dah lah aja, nah jadi seperti itu. Artinya kawan-kawan di pengawas ya, hal tersebut masih disahkan aja gitu ya, masih sah-sah saja. Ya, gitu ya. Yang benar itu masih dalam artian sosialisasi. Yang penting jangan menyatakan diri dia becalon. Nah saat ini kan partai politik ini sudah ditetapkan nih, ada 18 partai politik nasional, 6 partai politik lokal Aceh. Dia boleh melakukan sosialisasi dengan cara memasang baleho atau spanduk, mensosialisasikan lambang partai, nomor urutnya maupun pengurusnya. Tapi tidak boleh ada tulisan bacalek atau caleg seperti atau capres, calon wakil presiden, presiden itu tidak boleh. Dia bahkan melakukan sosialisasi tatap muka dengan pengurus partai pun dibolehkan. Tetapi tidak boleh berkampanye tadi. Nah, kalau sudah unda becalon karena pilih, nah itu kada boleh. Itu kada boleh. Kada ya, boleh. Okay. Itu kada boleh. Iya. Tapi misalnya kalau sekadar silaturahmi, sekadar misalnya apakah bentuknya arisan atau sekadar acara-acara, atau misalnya sekedar mereka minta pendapat minta begitu pendapat. Misalnya di kampung ini apa yang menjadi persoalan, misalnya jadi permasalahan yang perlu diangkat gitu, itu tidak masalah. Itu penyerapan dari bawah namanya. Sebenarnya dalam sosialisasi ini menarik. Iya. Kalau dalam sebuah event Pak, bagaimana Pak? Kalau dalam sebuah event, tapi tidak mencalon bacalek ya, bukan mengatakan untuk caleg, tapi untuk mengenalkan diri. Dan dia mengadakan sebuah event. Eventnya apa bentuknya? Band. Iya, eventnya macam-macam. Ya, kayak karena kan mungkin musik misalnya. Ada sponsorship jadinya atau gimana? Mendatangkan artis gitu ya. Sponsorship lah jadinya. Iya, sponsorship. Padahal waktunya belum kan? Iya, karena masa kampanye itu kan ditetapkan. Nanti 75 hari. Nah, saat ini kan masa kampanye itu tahapannya belum masuk. Nah, maka boleh, sekali lagi ini adalah saatnya sosialisasi. Bentuknya terserah. Bentuknya apakah misalnya mau pasang baleho, spanduk, kemudian dalam bentuk event, tetapi catatannya dari Bawaslu melihatnya apakah dia ada kata-kata becalek atau misalnya ada janji-janji pilihlah saya. Nah, itu tidak boleh. Termasuk figur-figur yang akan bertarung di capres cawapres itu tidak boleh menyatakan dirinya calon presiden ataupun wakil presiden. Jadi kalau di event kalau partai boleh ya? Kalau ya boleh kalau event itu memperkenalkan partainya. Memperkenalkan partainya. Karena banyak partai-partai baru ya Pak ya. Betul. Jadi ini kan memberikan kesempatan bagi partai-partai baru yang lama juga untuk memperkenalkan partainya kepada masyarakat. Karena nomor urut kan beda-beda tuh. Tiap kali pemilu beda-beda. Tapi saat ini kan ada yang sama itu. Ada yang tetap maksudnya. Ada yang tetap itu. Jadi oke aja kalau sponsorship itu ya. Iya, tidak masalah. Oke. Asal jangan menyebut bacalek tadi ya. Iya, menyebut jadi bacalek. Ini tidak termasuk curi start bukan ya? Tidak, ini kan sosialisasi. Oke. Sosialisasi. Iya. Aman. Kalau mau ngambil, ini kan terserah kepada partainya gitu kan. Oke. Berkenaan dengan pemetaan potensi kerawanan Pak Marsudi di Kabupaten Tanah Laut, kira-kira wilayah-wilayah berapa persen dari wilayah-wilayah kita di Kabupaten Tanah Laut yang menjadi titik perhatian, artinya yang ditandai sebagai wilayah yang rawan? Atau rahasia di Bawaslu? Iya, saya nggak minta sebutkan desanya kok, enggak. Presentasinya aja. Secara teknis kan masih dalam relatif bisa dikendalikan. Karena kata kuncinya adalah kita yang penting itu adalah koordinasi dengan stakeholder, dengan pihak keamanan, dengan pihak KPU, dengan pihak Kesbangpol sebagai pemangku yang membidangi politik di situ. Nah, memang kalau ada riak-riak kecil di suatu kelompok masyarakat di suatu desa itu hal yang wajar. Cuman cara kita mengantisipasi seperti itu. Itu aja. Jadi memang di setiap daerah itu potensi rawan itu pasti ada. Atau yang saat ini sedang bisa jadi 3 bulan ke depan itu bisa naik. Tergantung faktor apa misalnya. Apalagi sekarang ini faktor ekonomi kan
agak sulit juga. Iya, betul sekali. Lebih dominan lah. Lebih ya, dominan. Lebih dominan. Ya, faktor kan ekonomi itu kan. minyak sudah mulai langka lagi. Iya. Iya, iya. Artinya di setiap wilayah ya berpotensi begitu Pak ya. Berpotensi, hanya saja mungkin tingkat potensinya yang fluktuasi. Jadi, fluktuasi besar kecilnya saja, tetapi dalam kacamata kita Bawaslu itu kan mengantisipasi sebenarnya. Jangan sampai sudah kejadian baru kita bertindak, nah itu salah. Dan semua pasti disalahkan, keamanannya, lebih baik pemilunya. Kita istilahnya mengantisipasi, menandai dahulu gitu menandai atau mencegah sehingga kita bisa melakukan ancang-ancang ya, ancang-ancang daripada nanti misalnya daerah itu kayaknya aman-aman aja, tidak berpotensi, sehingga kita tidak menjangkau ke sana gitu. Ternyata di sana yang bergejolak hebat gitu ya. Jadi kan jangan sampai kita lalai. Kalau bahasa saya itu jangan sampai kita lalai sehingga meremehkan lalu kejadian. Nah, kalau sudah kejadian ini semua kita direpotkan seperti itu. Potensialnya merata ya, Pak? Memang ada yang memang kalau rata-rata ada beberapa daerah saja, tapi ada juga yang memang istilahnya tuh cenderung aman dan relatif lah seperti itu kan. Iya. Relatif lah gitu ya, relatif aman. Relatif gitu aman. Ya, kalau secara keseluruhannya. Secara indikator potensial ini Pak, apakah mungkin ada memang pengalaman terdahulu, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin membuat daerah tersebut potensial? Apakah itu? Iya, misalnya ya pasti kita kan data itu berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya di 2019 ada kejadian apa? Kemudian 2020 ada kejadian apa? Nah, termasuk faktor alam. Faktor alam juga kita pertimbangkan. Oke, ya suara pendengar. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Pagi Bu. Pagi Pak. Pagi, apa Bu. kabar? Pagi Bu. Yap, selamat pagi Pak Har. Silahkan. Nggih, menarik topik hari ini Bu. Pagi Bu. Pagi. Nggih, jadi terkait ini Pak Marsudi, salam sehat dulu Pak. Salam sehat juga Pak. Nggih, jadi gini, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini Pak. Kalau misalnya nih kalau di kita nggak ada, mudah-mudahan nggak ada ya. Ada ketua partai politik yang melanggar nih, udah divonis itu kan, sudah divonis bersalah dan sudah dijatuhi hukuman. Tapi waktu itu dia DPO Pak, DPO nggak tahu tuh kemana-kemana. Nah, untuk DPO itu apakah ada expat Pak? Dalam artian 2 minggu, 3 minggu setelah tidak ketemu, mereka bebas berkeliaran. Nah, itu aja Pak Marsudi. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Untuk ketua parpol ya Pak, yang sudah dinyatakan bersalah, tetapi DPO ya. DPO, nah iya, ini ke peraturan perundang-undangan nih, ini sudah penanganan pelanggaran namanya, kalau istilah di Bawaslu itu. Nah, kalau ada dugaan pelanggaran tindak pidana, itu kita tangani bersama dengan Sentra Gakumdu. Jadi Bawaslu ini dari menerima laporan, melakukan kajian syarat formil dan materialnya, kemudian kajian pertama. Ya, kita tahan dulu Pak, ada suara pendengar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Baik, dengan siapa di mana? Pak Ali Bu, di Plehari. Oke, Pak Ali di Plehari, silahkan Pak. Ya, alhamdulillah kita melihat topik hari ini tentang Bawaslu Tanah Laut. Nah, kita ingin mengkoreksi juga ini kerja Bawaslu Tanah Laut ini. Ada 2 definisi yang pernah kita sebagai masyarakat melihat ada sebuah kejanggalan, ketidaktegasan seorang lembaga ini. Misalnya yang kita tanyakan itu indikatornya kenapa bisa sampai segitunya. Misalnya kita sempat dulu salut dengan Panwaslu dulu, yang namanya Panwaslu, yang sampai di tahun 2018 kemarin waktu pilkada Tanah Laut, yang sampai Panwaslu itu bisa memperadilkan lah ASN yang tidak netral, sampai vonis, sampai salam 2 jari lah dulu kan terkenalnya. Ya betul ya. Nah, tapi di tahun 2019 Bawaslu ini melempem
Melempong tuh dalam artian pada saat pileg kemarin, Panwas sebuah desa mendapati sebuah caleg yang berbagi melanggar lah di saat masa tenang, di saat masa tenang yang dipermasalahkan itu kan, bukan pasca pemilihan. Pak, ternyata calegnya itu lolos, ibaratnya itu kan padahal kan Panwas menangkap, uangnya ada, ya salah satu partai. Nah, kenapa nggak ada tindak lanjutnya sampai kemana? Nah, disitulah kita kurang. Yang namanya Bawaslu itu apa sekarang? Itu kita kan intinya kan kita bicara indikator bahwasanya sebelum dan sesudah. Nah, gitu aja. Nah, saya tolong dijelaskan ada apa permasalahan waktu yang kejadian di Bajuin salah satu partai yang calegnya yang ketemu dengan uangnya masyarakat dilaporkan tapi tidak ada tindak lanjutnya. Itu aja, makasih banyak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali di Plehari, ya bagus sekali. Nah, udah mulai terbuka nih ya, dengan tema kita ya, masyarakat bertanya, Bawaslu menjawab. Iya, oke. Itu bagus sekali. Baik, kita ke chat dulu ya. Ya, kita tulis ke terus harus begini. Tulis. Iya. Kita ke suara pendengar yang live Facebook juga Pak. Ada Pak Naim di Plehari ya. Pak Naim di Plehari, pertanyaannya, Bawaslu ini di bawah kementerian apalah? Nah, Pak, kementerian apalah? Oke, itu aja. Nah, yang kedua, Bawaslu ini dipilih siapalah dari orang awam di Tampang. Nah, orang awam tentunya di Tampang, Pak. Ya. Oke, yang berikutnya, apa bedanya Pak Panwas dengan Bawaslu? Terima kasih. Oke. Tidak ada orangnya. Sama-sama mengawas ya. Langsung menjawab lah. Oke. Jadi menyambung yang pertama tadi soal DPO dulu. DPO itu kalau DPO, kami itu ketika hasil kajian itu sudah menyatakan memenuhi syarat ada unsur pidana, maka dilimpahkan ke kepolisian. Nah, nanti ke kepolisian yang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Nah, DPO kalau sudah DPO itu adalah ranahnya kepolisian, bukan di Bawaslu lagi. Nah, itu kasusnya. Kami ini hanya menghantarkan saja. Nah, itu sudah masuk ke sana penanganannya. Kemudian yang kedua terkait dengan indikator ya, ya ini suatu kritikan juga bagi kami. Dikatakan Bawaslu itu melempam, ini menjadi instruksi bagi kami. Tetapi saat itu ya memang kasus dugaan tindak pidana itu kan tidak hanya ditangani oleh Bawaslu sendiri, tidak. Tetapi di situ ada 3 lembaga. Pertama ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Nah, 3 ini walaupun menurut kacamata Bawaslu itu misalnya memenuhi unsur, tapi menurut lembaga lainnya itu tidak, maka ini tidak bisa juga naik. Nah, satu penyebabnya itu. Yang kedua, kalau misalnya saksinya itu tidak ada lagi, saksinya tidak bisa kita cari. Hilang nih saksinya, nggak ada di sini. Atau dihilangkan gitu ya? Iya, nah itu kan antara dua saja, hilang atau dihilangkan. Seperti itu kan, dia tidak terdeteksi lagi. Nah, maka ini kita tidak bisa kita tindak lanjuti karena syaratnya adalah 2 alat bukti harus terpenuhi. Artinya kalau salah satu bukti aja yang ada itu tidak bisa, walaupun uangnya ada nih, tapi satu aja, tapi saksinya nggak ada. Nah, atau juga ada masyarakat yang tidak mau bersaksi. Ini problem juga bagi Bawaslu sebenarnya. Sementara publik itu tahunya atau si pelapor nih maunya ini kasus ini tuntas, selesai. Karena memang masyarakat juga misalnya sudah tahu atau bahwa ini pelanggaran dan ini pidana seperti itu kan. Karena memang buktinya ada. Nah, maka penting bagi kami hari ini adalah ikhtiar bagi Bawaslu Tala membuat program masyarakat bertanya, Bawaslu menjawab agar pertanyaan-pertanyaan masyarakat unek-unek masyarakat ya yang ada salurannya, terpendam, ada salurnya dan tidak liar berkembang di masyarakat. Ayo nih, jadi Bawaslu itu memang menjawab, hadir. Nah, ini kan sudah terjawab mungkin Jadi memang ada kasus waktu itu di salah satu desa di Kecamatan Bajuin itu memang pada saat 2019 pemilu 2019 yang ditangani oleh Bawaslu, tetapi tidak bisa dinaikkan ke tahap selanjutnya ya karena itu tadi saksinya tidak ada lagi atau pelapor itu mencabut laporannya. Nah, problem juga kita maunya ini memang aturan gitu. Tapi kalau yang kita tangani ini pelapornya atau saksinya hilang, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena tidak ada istilah OTT di Bawaslu itu, tidak istilah tangkap tangan. Seandainya kita punya kewenangan, kita tangkap dulu, amankan dulu. Nah ini nyaman gitu kan. Sehingga saksinya tidak melarikan atau barang buktinya tidak dihilangkan seperti itu. Nah itu pertanyaan yang kedua. Kemudian dari Pak Naim tadi ya. Pak Naim ini Bawaslu itu tidak di bawah kementerian ya. Dia vertikal. Jadi Bawaslu itu adalah, kalau Bawaslu RI setara dengan kementerian lembaga. Namanya Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian di bawahnya ada provinsi, ada kabupaten kota, sampai ke pengawas TPS tingkatan yang paling bawah. Bawaslu pusat ya. Bawaslu pusat istilahnya. Langsung tanggap ke presiden. Iya, langsung koordinasinya ke presiden langsung. Jadi karena setara tadi, setingkat dengan kementerian lembaga. Ya, jadi bukan di bawah kementerian. Nah, kemudian apa namanya? Yang memilih siapa ya? Tentu proses pemilihan komisioner Bawaslu itu adalah proses yang panjang. Jadi Bawaslu RI itu membentuk tim seleksi. Tim seleksi nanti bekerja secara profesional dengan syarat-syarat tertentu di Undang-Undang 7 2017, maka nanti yang memilih, misalnya kalau kabupaten kota nih, kami dipilih 6 besar dulu, masuk ke provinsi, kemudian nanti RI menetapkan 3 orang terpilih. Nah seperti itu. Itu proses pemilihannya tentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat seperti itu. Kemudian apa bedanya Panwas dengan Bawaslu? Nah kalau Bawaslu di tingkat kabupaten, dari RI sampai kabupaten kota itu sebutannya adalah Bawaslu. Itu sudah permanen, dia berbentuk badan. Jadi tapi ini yang perlu saya luruskan, kadang-kadang di masyarakat juga penyebutannya Banwaslu. Nah itu salah. Jadi kalau Banwaslu tapi Bawaslu. Nah tidak ada N-nya. Tidak ada N-nya. Nah, atau juga diplesetkan jadi pengawas orang balu. Nah salah juga. Ya. Ini ada indikator. Ada indikator. Okay. Kemudian kalau Panwas itu artinya ad hoc, semacam panitia kawinan. Nah, yang sebutan Panwas adalah di kecamatan dan desa ya. Iya betul. Jadi panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. Ya kayak panitia kawinan lah seperti itu. Sama-sama pengawas tapi nggak mungkin Bawaslu tingkatannya sampai turun ke bawah ya. Wilayahnya, tingkatan wilayahnya yang berbeda. Kewenangannya juga berbeda. Iya, tentu saja. Jadi kalau Panwasca misalnya dia tidak bisa menangani dugaan tindak pidana, maka itu harus dilaporkan ke kabupaten. Atau kalau laporannya ke Panwascam kami tarik, kami yang menangani seperti itu. Kalau dari awam ditampang, orang awam ditampang tadi kan karena beredar kan kalau KPU Panwas atau ad hoc lainnya di KPU yang milih. Jadi mungkin ini yang dia tanyakan ya. Ini sendiri siapa yang milih gitu. Memang penting itu publik tahu. Jadi kan namanya? Agar benar-benar kita dapat mengawasi bersama-sama dengan pengetahuan yang memang benar-benar sesuai dengan aturan begitu. Betul. Bahkan pada saat proses seleksi calon anggota Bawaslu di semua tingkatan itu masyarakat berhak memberikan tanggapan dan masukan terkait dengan track recordnya. Nah itu kadang-kadang tim sel itu bikin pengumuman untuk meminta masukan dan tanggapan. Jangan-jangan gitu jangan-jangan misalnya pernah terlibat kasus apa atau misalnya ijazahnya kah yang diduga palsu. Atau misalnya dia memang persyaratannya lengkap gitu ya, tetapi mungkin track recordnya di masyarakat gitu ya, perilaku apa gitu ya. Nah jangan-jangan ini nanti masuk di dalam Panwaslu atau di dalam Bawaslu akan digunakan sebagai sarana apa gitu ya. Nah, keplesetan tadi misalnya pengawas orang-orang yang tidak netral seperti itu. Nah, jadi penting track recordnya itu. Singkat aja Bu. Baik. Masih 2 pertanyaan Pak yang belum jelas, yang belum detail ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan expired. Ya, Pak Haryanto tadi menyebutkan ya Pak, DPO itu apakah ada expirednya begitu ya? Ada berapa jangka waktu sehingga orang yang dinyatakan DPO itu di dalam pelanggaran pemilihan umum ini dinyatakan bebas ya. Itu tadi yang satu yang belum jelas. Kemudian yang kedua tentang delik yang terjadi sebagai pelanggaran. Apakah tadi kan disebutkan oleh Pak Marsudi atau orang yang melapor mencabut kembali laporannya begitu. Nah, yang melapor ini, yang berhak melapor ini siapa? Ya, yang berwenang untuk melapor ini siapa? Kemudian yang kedua, apakah kasus itu juga ada expirednya, misalnya tidak dilaporkan atau tidak ditangani atau dilaporkan tetapi saksinya tidak ada atau apa gitu. Nah, sehingga beberapa saat dalam mencari saksi, dalam mencari apa gitu tidak ketemu. Nah, waktu yang dilalui ini terjadi expirednya begitu.
Iya. Terkait dengan expired itu kan expired DPO itu kan itu karena sudah ranahnya lembaga lain, lembaga kepolisian. Jadi kami tidak menjawab itu karena tadi kami itu hanya mengantarkan saja ke kepolisian ketika syarat-syarat dan unsurnya pidananya itu sudah terpenuhi. Ya, ada ketika, indikasi ketika kita sudah limpahkan ke lembaga kepolisian, maka itu ranahnya ke kepolisian. Kemudian deliknya pun ya jelas kalau di pemilu itu kita mengacu deliknya adalah pelanggaran undang-undang pemilu. Jadi kita kalau pidana umum, dugaan pidana umum kita dilaporkan ke Bawaslu bukan kewenangan kami seperti itu. Kemudian apa namanya yang berikutnya tadi apa tadi yang berikutnya melapor ya. Yang berhak melapor yang berhak melapor itu adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Jadi kalau yang tidak mempunyai hak pilih itu tidak bisa melapor. Nah, ada dua apa tiga ya? Tiga ya. Yang pertama warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih itu berhak melapor. Kemudian pemantau pemilu. Jadi makanya kami dorong saat ini pemantau pemilu itu dia berhak mempunyai kewenangan melapor. Yang ketiga adalah peserta pemilu. Nah, jadi peserta pemilu itu dia punya hak melapor. Kalau dalam pilkada misalnya orang yang bukan berdomisili di tanah laut itu tidak bisa melapor karena dia pasti tidak memiliki hak pilih di dalam pilkada tersebut. Itu kalau pilkada ya. Tapi kalau pemilu ini bisa saja orang luar seperti itu. Misalnya begini Pak. Ada pelanggaran di dalam pemilu begitu ya, tetapi tidak ada yang melaporkan, yang mau bertanggung jawab sebagai pelapor, karena tentu masyarakat kita akan merasa ribet, akan merasa apa gitu, ada ketakutan juga. Nah, apakah dalam kondisi atau kasus-kasus seperti ini negara sebagai pelapor bisa atau misalnya otomatis langsung dia ditangani begitu tanpa ada si pelapor? Oleh Bawaslu sendiri yang sebagai pelapornya begitu, bagaimana? Itu namanya temuan. Jadi dalam konteks ini negara, jadi kami itu bisa menemukan. Temuan kami itu bisa berdasarkan informasi awal dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat nih misalnya mengetahui, melihat, kemudian dia tidak mau melapor, cukup sampaikan informasi awal ke kami. Maka kami akan melakukan menangani itu jadi temuan. Nah itu. Itu yang saya maksudkan. Ya, jadi ada dua mekanisme sebenarnya di Bawaslu ini. Pertama melaporkan secara langsung dalam hal ini temuan. Kemudian masyarakat yang melaporkan. Jadi istilahnya adalah laporan dan temuan. Jadi kalau laporan itu dari masyarakat dalam yang tiga hal itu langsung, kemudian dari hasil pengawasan kami itu namanya temuan seperti itu, atau berasal dari informasi awal dari masyarakat. Dari masyarakat. Baik, bagi masyarakat yang memberikan informasi awal, ini apa ya, keamanan atau kerahasiaan ini dijamin apa tidak Pak? Bagi masyarakat yang memberikan informasi awal bahkan pelapor pun kerahasiaannya kami jamin. Artinya identitas apa segalanya itu dilindungi. Nah seperti itu. Jadi kami tidak boleh membuka siapa sih pelapornya, walaupun siapapun yang bertakun seperti itu kan. Itu menjadi rahasia kami. Ini penting Pak, ini penting agar kita dapat menegakkan benar-benar peran serta masyarakat. Jadi masyarakat kita jangan sampai dihantu-hantui oleh rasa ketakutan itu. Dokoler melapor jar, gair kena kopina undan kenapa-kenapa. Nah, memang perasaan atau was-was seperti itu pasti ada di masyarakat. Nah, itu dia sehingga mereka lebih baik mendiamkan. Mendiamkan. Nah, dan ketika nanti sebuah kesalahan didiamkan, itu akan menjadi sebuah penyakit. Betul, menjadi penyakit yang akan menular mungkin di dalam masyarakat, menggerogoti masyarakat itu sendiri begitu. Sehingga ajas-ajas pemilu kita yang jujur, adil dan sebagainya itu tidak akan pernah tercapai. Betul. Nah, seperti itu. Padahal kita dari tahun ke tahun kan selalu berupaya untuk menegakkan ajas-ajas pemilu. Meskipun kita akui sampai saat ini dari ajas pemilu 1 2 3 4 5 6 itu belum langsung umum bebas rasa judek dan betul sekali. Belum terlaksana secara maksimal. Betul. Nah, jadi memang apa namanya para tokoh atau elit-elit politik kita pun sepakat bahwa pemilu itu dari pemilu ke pemilu harus lebih baik. Seperti itu kan. Seperti sekarang ini kan bagaimana kita menekan pelanggaran, mengurangi adanya pelanggaran, termasuk mencegah terjadinya money politik seperti itu. Dan kalau pelapor ini Pak, mungkin misalnya ya, pelapor yang mungkin dia merasa terancam.
Iya. Nah, masa terancam karena mungkin memang Bawaslu tidak merahasiakan ya, kuat merahasiakan, tapi dia merasa terancam karena mungkin ada beberapa pihak yang sudah mengetahui ini nih orangnya nih, ini mungkin. Jadi sejauh mana mungkin perlindungan atau bagaimana tindakan dari Bawaslu? Ya, kita nantinya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian tentunya agar termasuk Bawaslu juga akan memantau kondisi rumahnya, lingkungannya. Nah, itu dalam rangka memberikan rasa aman tadi itu kepada si pelapor seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Biar masyarakat lega. Iya, makanya itu kita hanya ingin memberikan pengetahuan ya kepada masyarakat kita agar dalam mengawasi pemilu ya, mulai dari sekarang sudah nih ke tahap pelaksanaan nanti di tahun 2024 sampai dengan pasca ya. Pasca pelaksanaan sampai dengan ditetapkannya ya, masyarakat kita memang benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Ya, menjalankan fungsinya karena fungsi pengawasan terbesar itu ada di masyarakat, sebenarnya. Betul. Iya, ada di masyarakat karena mereka yang selalu bersentuhan langsung berada di lokasi itu, begitu ya. Iya, seperti jadi itu. memang pengawas pemilu ini di dunia ini hanya ada 2 negara, salah satunya Indonesia. Di Amerika itu tidak ada pengawas pemilu. Kenapa? Masyarakatnya sadar. Masyarakat yang sebagai pelapor. Nah, di kita di Indonesia ini masyarakatnya belum sadar. Nah, ketika masyarakat nantinya sadar dalam hal pemilu ini, tidak mustahil Bawaslu itu kan dibubarkan seperti itu. Pak, ini nyelip kita ada pertanyaan, ada titipan pertanyaan nih Pak soal penerimaan Panwaslu. Nah, Panwas Kecamatan dan Panwas Desa ini beberapa waktu yang lalu ya sudah diadakan penerimaan. Nah, ini pertanyaannya Pak, kok tahun ini katanya masih orang lama? Sedikit. Iya, kalau orang lama itu kan memang ada ya. Kita tidak memungkiri itu, tapi kan rata-rata ini sudah baru dan muda-muda semua. Dulu itu memang faktor di undang-undang itu syarat menjadi pengawas pemilu kecamatan dan desa itu adalah minimal usia 25 tahun dan pendidikan SMA. Tentu saja bagi yang usia 22, 23 yang baru lulus kuliah ini tidak ada kesempatan. Karena syarat itu dikunci di undang-undang. Tapi sekarang dengan Perpu nomor 1 tahun 2022 itu batas minimal usia itu sudah diturunkan menjadi 22. Nah, kalau kita dari artinya adik-adik muda kita bisa iya betul. Termasuk kalau saya sebutkan misalnya Kecamatan Plehari ini ketiga-tiganya orang baru. Nah, seperti itu. Dan banyak yang muda. Bumi Makmur juga yang dulu menjadi, kami jujur saja dapat masukan juga dari masyarakat. Sekarang ketiga-tiganya orang baru seperti itu. Nah, Tibati itu 2 memang orang lama, 1 orang baru. Jadi memang sudah diseleksi secara sesuai ketentuan seperti itu, secara profesional. Nah, maka kami juga tidak menutup diri untuk kritikan masukan dari masyarakat itu, dan kami berharap masyarakat itu mengawasi semua jajaran kami di tingkat bawah itu. Kalau memang ada yang di luar garis, maka silakan laporkan ke Bawaslu Kabupaten seperti itu. Ya, 2 hari kemarin memang ada pertanyaan seperti ini. Iya, betul. Kalau ada Bawaslu tanyakan ya Wan ya katanya. Makanya kenapa sekarang Bawaslu yang kayak itu aja bilangnya seperti itu. Makanya saya ingat sudah. Dan emang ini memang prioritas pengalaman ataupun juga kan ada BIMTEK dan pelatihan. Kebetulan ada BIMTEK aja atau karena kebetulan mereka lulus kan ada BIMTEK pelatihan, Mbak. Iya betul. Jadi apakah prioritas pengalaman atau bagaimana? Sebenarnya tidak ada juga prioritas pengalaman dan kalau di dalam persyaratan saya tidak baca adanya berpengalaman, tidak ada. Ya, jadi memang artinya saya selalu sampaikan orang-orang yang lama yang udah berkali-kali itu tidak ada jaminan karena ketika mendaftar, ketika kami wawancara itu statusnya sama. Dari 33 itu kalau tidak salah 11 ya. 11 saja yang orang lama. Yang memang ada memang di kecamatan tertentu yang dari zaman jahiliyah juga. Itu aja. Nah, itu dia Pak. Iya, itu dia. Memang kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah talkshow gitu ya. Artinya Pak Marsudi memberikan jaminan, memberikan kepastian bahwa orang-orang lama itu tidak ada jaminan begitu. Nah, tetapi kenyataannya katanya gitu ya, yang menitip pertanyaan ini ya kenyataannya memang orang lama yang lebih dominan begitu untuk menjadi panitia pengawas di tahun ini begitu. Nah, ya jadi karena misalnya di kecamatan itu pendaftarnya sedikit, sementara orang-orang yang lama ini kan dia pasti berbondong-bondong nih mendaftar gitu kan. Nah, sehingga
kami tidak bisa membandingkan nih dengan pendatang baru misalnya yang dengan yang lama ini, itu yang pertama. Kemudian pertama itu tadi ya pendaftarnya minim. Yang kedua sekarang itu ada perempuan. Perhitungannya 30% per kecamatan. Sehingga kemarin itu sempat mengalami perpanjangan ya di 4 kecamatan karena tidak terpenuhinya kuota perempuan itu, seperti itu. Nah, jadi ada juga saat ini yang memang dari dulunya pengawas desa naik menjadi panwascam. Ada juga dari PTPS naik menjadi panwascam, ada memang seperti itu. Oke, artinya tidak ada batasankah Pak waktu atau periode boleh menjadi pengawas itu, misalnya seperti kayak bacalek misalnya ya 2 periode tidak boleh lagi gitu kan yang ketiga. Nah, bagaimana dengan panwas ini sendiri? Kalau di jajaran ad hoc itu memang tidak ada batasan. Nah, beda dengan kami yang di badan itu di permanen itu ada maksimal itu hanya 2 periode. Setelahnya tidak bisa lagi di tingkatan yang sama. Nah, itu memang undang-undang yang mengatur. Jadi memang karena tidak ada batasan sehingga dia memang ada memang yang terpilih beberapa kali seperti itu. Tetapi sekali lagi kalau memang track record yang bersangkutan itu tidak bagus, ya silahkan sampaikan ke kami gitu kan. Ruangnya juga bisa mau melapor ke DKPP ya silakan seperti itu. Nah, ini sebagai kontrol dari masyarakat. Kalau kami membuka diri sebenarnya. Iya. Artinya dapat saya simpulkan ya kepada kawan-kawan yang kemarin bertanya ya. Mungkin mereka mengawas atau melihat pada beberapa titik mungkin yang lebih banyak orang lamanya ya. Tetapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Marsudi bahwa yang pertama tidak ada jaminan bagi orang lama itu ya. Kemudian yang kedua tidak ada batasan ya Pak ya. Tidak ada batasan. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga dalam kenyataan pada saat ini banyak wilayah-wilayah yang lebih banyak orang barunya. Iya, betul. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas ya. Oke, 5 tahun yang akan datang daftar lagi kita. Oke. Saya ke Pak Patori. Pak Patori. Pengalaman ya dari kemarin kita sudah melaksanakan di pemutakhiran data, kemudian verifikasi faktual ya dan tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, adakah sudah pengaduan-pengaduan yang masuk yang dicatat sudah oleh sekretariat nih? Kalau kemarin terutama yang daftar pengawas kelurahan desa ya. Jadi kalau mendaftar pengawas kelurahan desa itu tidak boleh terdaftar baik sebagai anggota partai politik maupun sebagai pendukung salah satu calon perorangan yaitu DPD. Nah, kemarin yang sudah masuk ke kami itu ada beberapa ya, ada 3 atau 4 calon panwas kelurahan desa yang namanya tercatut sebagai kader ya. Pendukung calon perseorangan dan anggota partai politik. Itu yang masuk ke kami, yang kemudian kita tindak lanjuti ke Bawaslu Provinsi dan ke KPU untuk kemudian dihapuskan atau seperti apa, diklarifikasi kepada yang bersangkutan apakah betul sebagai anggota pendukung atau enggak seperti itu. Kemudian juga ada salah satu anggota Panwas kecamatan yang juga terdaftar juga di Silon ya, sebagai pendukung, dan itu sudah kita tindak lanjuti. Nah, itu saja yang sudah masuk ke kami. Kalau dari masyarakat, murni masyarakat yang nggak ada kepentingan itu belum ada. Oke. Artinya kita masih mengharapkan ya, masih memompa nih partisipasi masyarakat ya, agar masyarakat memang benar-benar memasang mata dan telinga ya dari sekarang gitu ya. Karena pemutakhiran data kemarin pun sebenarnya rawan sekali dengan penyimpangan ya. Dengan penyimpangan nih ternyata masyarakat kita belum respon ya di situ begitu ya. Oke. Nah, kemudian di verifikasi faktual ini masih berjalan kan ya? Verifikasi faktual seharusnya kalau berdasarkan PKPU itu mulai hari ini. Tapi untuk startnya kapan itu masih belum paham. Jadi nanti mungkin masyarakat di hari untuk bersiap diri bila mana nanti terdaftar sebagai anggota atau pendukung salah satu bakal calon anggota DPD. Nanti kita akan melakukan verifikasi faktual ke rumah yang bersangkutan. Nah, nanti bisa dijelaskan kalau memang betul ya kita memenuhi syarat berarti, kalau tidak betul berarti
bisa DBMS-kan atau bahkan di TMS-kan seperti itu. Oke. Itu untuk Servak. Ya, Pak Tori, sejauh mana Bawaslu mampu ya mendeteksi dalam rangka verifikasi faktual ini. Ini salah satu contoh misalnya. Ini saya kan Dewan Pengawas di radio ya. Di dalam kontrak kinerja kita dicantumkan bahwa tidak boleh terlibat, ya tidak boleh atau dilarang ya terlibat di partai politik. Ternyata begitu ya, ternyata di balik itu gitu kita tercantum sebagai seorang pengurus di partai itu begitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, Bawaslu sendiri sejauh mana dapat mendeteksi kesalahan itu? Pelanggaran itu. Nah, secara administrasi kan kita sejak awal sudah tanda tangan di hitam di atas putih lah bahwa calon anggota Panwas Kelurahan Desa itu harus bersih namanya dari pendukung maupun dari anggota partai politik tertentu. Nah, itu di awal sudah seperti itu. Dan untuk pasca mereka dilantik, kami akan melakukan monitoring terus kan untuk memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka kerjakan itu benar-benar integritasnya benar-benar terjaga gitu tidak menjadi anggota partai maupun pendukung salah satu calon seperti itu. Maksud saya sejauh mana upaya kita berkoordinasi gitu ya untuk mencari, karena itu kan ibaratnya kan permasalahan titik paling bawah paling bawah. Nah, dan meskipun ini paling bawah tapi ini rawan untuk disalahgunakan begitu ya. Misalnya begini, saya bacalek begitu ya. Saya bacalek, tetapi saya menjadi salah satu anggota di suatu organisasi yang tidak dibolehkan juga untuk harus mundur gitu. Kalau saya bacalek, saya harus mundur di organisasi itu begitu ya. Nah, tapi kenyataannya kan kalau kita bacalek, kita kan belum tahu nih apakah saya ini nanti lolos atau tidak gitu ya, apakah nanti suara saya cukup atau tidak gitu kan, masih dalam kondisi mengambang-ambang gitu kan ya. Nah, sehingga yang bersangkutan ini masih tidak mau untuk mundur di suatu organisasinya yang dia pegang sekarang begitu. Nanti aja kalau misalnya saya sudah ada kepastiannya jadi gitu kan. Nah, ini maksud saya, hal-hal seperti ini yang dimungkinkan ya, karena ini adalah organisasi yang mungkin tidak terpantau, tidak terpantau. Padahal bersentuhan dengan masyarakat. Iya, betul sekali. Ini termasuk teropong nih. Ya, ini yang dimaksud ini untuk bacalek. Ini yang dimaksud untuk bacalek atau penyelenggara. Bacalek misalnya, ya, atau penyelenggara sama sih sebenarnya. Sebenarnya kalau bacalek atau penyelenggara untuk terikat di organisasi tertentu atau itu nggak ada larangan sebenarnya. Kalau hanya sebatas kalau di dalam peraturan di Bawaslu-nya sendiri tidak ada larangan. Untuk yang Panwas ad hoc itu tidak larangan untuk menjadi salah satu, katakanlah menjadi anggota organisasi atau apalah, tapi untuk karena dia ad hoc ya, artinya tidak menetap gitu ya. Untuk menetap kayak pemusudi. Kalau bacalek bacalek itu kan kita mengawasinya nanti pada proses pendaftaran. Jadi berkas-berkasnya dari berkas yang disampaikan ke KPU itulah yang kita awasi. Nah, dalam konteks ini kita memastikan bahwa si caleg ini clear and clean. Seperti itu. Contoh 2019 itu ada caleg DCS, sudah masuk DCS yang statusnya adalah pegawai honorer PTT. Sementara di aturan Perbub itu melarang, tidak dibenarkan di Perbub nomor 6 2013 kalau tidak salah itu. Nah, maka ini kita tangani. Nah, ada 2 orang kalau tidak salah waktu itu. Salah satunya kan ini dari guru nih. Nah, itu tidak boleh. Maka itu harus dicoret dari pencalekannya. Artinya nih suruh kedua-duanya akhirnya jong seperti itu. Tapi kalau sebelum bacalek, sebelum mendaftar di KPU, dia harus memilih salah satu. Artinya tetap bertahan di instansi asalnya atau dia memilih caleg, kan seperti itu. Karena di aturan partai politiknya kan jelas. Itu yang pertama untuk bacalek. Yang kedua terkait dengan penyelenggara pemilu, kita memang tidak dibenarkan di Undang-Undang 7 itu mengikuti organisasi apapun. Nah, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Nah, makanya ketika mendaftar Panwascam itu ada surat pernyataan tidak bersedia mengikuti organisasi apapun kalau statusnya kepengurusan ya. Itu tidak boleh. Nah, di Undang-Undang 7 itu diatur. Kalau sebagai anggota biasa boleh begitu ya. Anggota biasa tidak juga, tapi kalau misalnya dia diundang aja dalam kegiatan organisasi ya boleh, tapi pengurus anggota biasa itu tidak boleh. Termasuk misalnya
di desa itu ada namanya kerukunan tani, dia nggak boleh, harus mundur kalau dia pengurus seperti itu. Iya. Nah, itu dia yang ingin kita stressing di sini Pak. Misalnya kayak di kerukunan tani, misalnya itu kan sebuah organisasi sebuah organisasi yang banyak sekali di masyarakat kita begitu ya, banyak. Nah, sedangkan pada kepengurusan dari organisasi itu untuk keterangan di Dukcapil ya sebagai sebuah identitas itu tidak disebutkan. Nah, betul. Ya maksud saya tadi bagaimana Bawaslu dapat meneropong ya sampai ke bawah dengan kondisi seperti ini begitu. Yang pertama ketika jajaran penyelenggara di tingkat bawah ini mendaftar, makanya berkasnya itu yang kita teliti. Kita harus memastikan keabsahannya. Misalnya dan di situ di formulir itu dia mencantumkan organisasi apa aja yang dia ikuti. Nah, ketika dia mencantumkan artinya dia jujur nih. Yang jadi problem itu ketika si pendaftar ini tidak mencantumkan organisasinya. Nah, itu dia. Nah, pada saat wawancara itu yang kita gali. Nah, di situ juga yang berikutnya, disinilah kami memerlukan peran masyarakat untuk menyampaikan, si A itu ternyata dia ikut kerukunan tani misalnya. Padahal dia tidak mencantumkan di situ. Iya, betul. Nah, termasuk kalau saya biasanya terkenal dengan kalau saya wawancara dengan calon Panwascam, saya harus mendudukkan mereka di kursi panas istilah saya. Jadi yang di situ dia kursi persakitan. Iya, betul. Karena dalam rangka untuk menggali itu. Contoh kemarin saya temukan juga ketika si calon ini mendaftar dan di situ kan ada misalnya pengalaman kepemiluan, dia tidak tulis. Saya tanya pengalaman kepemiluannya apa? Ternyata dia pernah mengaku menjadi tim sukses salah satu calon gubernur 2020. Maka pasti gugur sudah itu. Nah, artinya kan ditemukan nih. Ini dalam rangka meneropong. Jadi cara meneropongnya itu dari berkas, itu pertama. Yang kedua, digali saat wawancara. Yang ketiga, memerlukan tanggapan masukan masyarakat. Seperti koordinasi itu. Ya. Koordinasi termasuk masyarakat, tokoh-tokoh. Betul. Gitu. Karena begini, ada kemungkinan juga nih Pak Kades nih tidak tahu juga. Betul, betul. Nah, tetapi kalau tokoh-tokoh masyarakat, misalnya tetangga kiri kanan atau keluarganya gitu kan, ada kemungkinan. Betul. Artinya dalam hal ini kita ingin menggarisbawahi bahwa Bawaslu melakukan koordinasi sampai ke lapisan bawah begitu ya. Betul. Lapisan terdekat, lapisan terdekat. Kita menginginkannya seperti itu, Pak. Ke lapisan terdekat dengan yang bersangkutan. Betul. Termasuk kemarin ketika pembentukan itu saya bekerja sama dengan pihak kepolisian. Nah, koordinasi dengan pihak kepolisian. Nah, jadi kan itu kan ada catatan-catatan juga misalnya di situ di bagian intel ya seperti itu. Nah, makanya saya istilahnya ketemu lah orang yang tadinya ini tidak jujur akhirnya ketemu seperti itu kan. Oke. Ya, kita ingin meyakinkan masyarakat dalam hal ini. Makanya kita stressing banget di situ ya, karena juga banyak pendapat masyarakat seperti itu ya. Nah, dan memang kemungkinannya itu besar sekali karena lembaga-lembaga ini tadi kan lembaga-lembaga yang tersebar di masyarakat banyak sekali dan tidak terlink dengan data kependudukan kita. Betul. Begitu. Nah, itu yang menjadi sebuah dilematis di masyarakat kita ya. Jadi masyarakat kita perlu percaya ya bahwa Bawaslu melakukan upaya-upaya sampai ke titik terdekat ya yang bersangkutan seperti itu ya. Betul. Termasuk yang masuk di kalau kemarin Sipol ya. Itu pada saat pendaftaran Panwascam itu ada 11 orang yang masuk di Sipol. Nah, ini kalau dia masuk di Sipol tentu kita melakukan klarifikasi. Ada juga yang memang anggota partai politik sudah mundur tapi belum 5 tahun. Nggak bisa gitu kan. Nah, tapi kalau namanya dicatut maka kita harus clearkan. Termasuk yang PPKD kemarin itu saya tambahkan datanya itu ada 5 yang masuk di Silon seperti itu. Nah, ini kita tindak lanjuti karena di Bawaslu ini membuka posko aduan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi bagi masyarakat yang merasa tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon anggota DPD atau yang dilarang memberikan dukungan, maka bisa melapor ke Bawaslu. Ruangnya kami buka seperti itu. Oke. Ya, satu lagi nih Pak, kita sebenarnya waktunya. Tapi ini banyak sekali sebenarnya juga titipan. Iya, siap. Ini permasalahan-permasalahan yang sepertinya rahasia umum, tapi umum gitu ya. Rahasia umum. Tentang money politik, ya tentang money politik. Ini banyak sekali katanya ditemukan sebenarnya di masyarakat kita adanya money politik. Money politik itu kan bukan hanya berupa uang cash ya, bukan hanya berupa uang cash, tapi juga berupa bingkisan-bingkisan lainnya begitu. Termasuk juga katanya masyarakat
itu memberikan kalender. Nah, ini kemarin di awal tahun ya, itu banyak sekali yang sudah bagi-bagi kalender, Pak. Nah, seperti itu. Nah, apakah ini juga dapat ditindak atau dapat dipantau oleh Bawaslu sendiri begitu, Pak? Betul. Yang pertama saya bicara aturannya dulu. Jadi kalau misalnya peserta pemilu itu nantinya pada saat kampanye tahapan kampanye berarti membagikan kalender, itu namanya baju kaos, brosur, jilbab, itu namanya istilahnya alat peraga kampanye, APK. Alat peraga kampanye itu dibolehkan sepanjang nilainya tidak melebihi 60.000. Nah, satu item itu sepanjang harganya tidak memenuhi tidak lebih dari 60.000. Misalnya dikasih kaos nih sama jilbab misalnya atau muk. Nah, itu boleh pada saat kampanye ya, termasuk kalender. Nah, yang tidak boleh itu kan money politik. Money politik itu kan berupa uang atau barang ya. Barang materi lainnya. Nah, materi lainnya itu misalnya ada nih pembangunan masjid atau langgar di situ, caleg misalnya nyumbang untuk ini. Nah, tolong masyarakat kenalah pilih. Nah, ada pesan-pesan khusus ya? Ada pesan-pesan khusus. Nah, itu tidak boleh. Apalagi uang misalnya, nah setiap rumah-rumah misalnya didatangi dengan amplop sekian. Nah, karena tolonglah doakan dan pilih. Nah, ini yang memang dikatakan adalah money politik. Kemudian dalam hal penanganan money politik ini tentu saja kami jujur saja ya, Bawaslu ini beratnya pertama apa, personil kita terbatas. Kemudian yang kedua, dalam penanganannya itu ada 3 lembaga yang menangani. Nah, misalnya sudah kita temukan nih seperti kasus-kasus sebelumnya itu tadi, tetapi masyarakat tidak ada yang mau menjadi saksi, itu problem. Artinya kan pasti tidak bisa naik nih kasusnya. Kemudian pelapornya kah misalnya mencabut laporannya, nah itu juga tidak bisa. Nah, makanya money politik ini kadang-kadang hanya muncul di permukaan, tetapi tindak lanjutnya itu memang tidak bisa. Seperti itu. Maka kami penting kesadaran semua pihak, termasuk si calon peserta pemilu, masyarakat juga aktif, misalnya melaporkan atau memberikan barang bukti seperti itu. 2 alat bukti ini yang harus kita penuhi. Karena kalau kita memproses dengan 1 alat bukti aja, misalnya kita yang kena diprotes orang, digugat orang balik kan seperti itu. Nah, seperti itu. Iya, jadi seperti itu ya. Iya. Nah, tadi 60.000 ya, Pak ya. 60.000 asal jangan lebih 6.000. Iya. Bagaimana kalau misalnya sembako ya? Iya. Ya, sembako itu tidak boleh. Nah, ada kategorinya. Nanti kan ada di PKPU-nya itu juga diatur mana-mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, termasuk misalnya sembako dengan minyak goreng. Nah, itu termasuk materi lainnya tadi. Iya, makanya ini minyak goreng langka, beras sudah naik nih. Betul. Iya. Nah, biasanya di item-item yang dibolehkan itu sudah disebutkan. Maka kita memastikan itu saja, misalnya kayak yang umum itu ya baju kaos, muk, pin, kalender itu kan. Karena nominalnya kan itu pasti tidak sampai 60.000 kan. Tapi kalau sudah beras, minyak goreng, ada mie, gula lagi, itu kan. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Masyarakat kita ini kadang-kadang dilematis juga, Pak. Betul. Jadi dilematis, mau tidak menerima, rasa gimana gitu. Ya. Ya, tahu sih sebenarnya karena di dalam packingannya itu kan, di atas packingannya tuh ada capnya gitu ya. Iya, pasti. Ada foto saya, Iwan gitu kan. Ya, meskipun tidak ditulis pilihlah saya gitu, tidak, tapi ada foto artnya kan. Foto. Nah, atau kartu nama. Nah, sebagai sebuah upaya lah ya untuk mensosialisasikan. Nah, tetapi masyarakat kita, apalagi kita tahu dalam kondisi sekarang kita masih terimbas dari COVID-19 ya, di mana ekonomi kita ini masih cukup sulit. Nah, ini juga akan memberikan pilihan yang sulit juga kepada masyarakat. Nah, lalu kalau hal ini misalnya tidak dapat ditangani oleh Bawaslu, artinya ya tidak dapat dinaikkan menjadi sebuah, anggaplah ibaratnya
sebagai sebuah pembuktian ya kepada masyarakat. Nah, ini akan berdampak sangat buruk ya di masyarakat. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana Bawaslu sendiri memberikan memberikan pengertian, memberikan sosialisasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap upaya-upaya money politik ini. Sekaligus terakhir Pak, strategi Bawaslu Tanah Laut dalam menghadapi pemilu 2024. Iya, baik, terima kasih. Yang pertama dari Bu Aryani dulu ya. Terkait dengan itu, pertama kita melakukan pencegahan kepada peserta pemilunya. Partai politik biasanya kami surati agar melaksanakan pesta demokrasi ini secara taat asas dan taat aturan. Nah, kepada masyarakat bawah tentu saja kami memberikan himbauan-himbauan juga, sosialisasi juga, misalnya ketika menerima berupa uang atau materi lainnya itu adalah berdampak, misalnya 5 tahun ke depan. Nah, terkait dengan strategi dari Bang Iwan ya, strategi Bawaslu dalam pemilu 2024 akan datang, tentu saja sesuai arahan dan petunjuk dari Bawaslu RI, kami pertama memaksimalkan pencegahan. Nah, melakukan himbauan yang kedua. Nah, ini kami hadir di Radio Tuntong Pandang ini adalah bentuk pencegahan. Salah satunya memberikan himbauan. Himbauan itu saja tentu kepada peserta pemilu. Ini kan sudah kami layangkan surat himbauan pertama nih terkait dengan masa kampanye belum dimulai. Batasannya itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa partai politik itu hanya boleh melakukan sosialisasi, memperkenalkan nama partainya, lambang partainya, dan pengurusnya. Tidak boleh ada yang lain. Ketika ada yang lain, tentu saja kami akan semprit seperti itu. Nah, itu jadi pencegahan kita, strategi kita adalah memaksimalkan pencegahan, karena kalau pencegahannya maksimal, tentu penanganan pelanggaran itu akan berkurang. Nah, karena kami prosesnya pun akan mendekati, prosesnya akan mendekati, betul, karena kami memahami dan kami yakinlah peserta pemilu itu sebenarnya tidak ingin melanggar, tetapi karena mereka tidak tahu aturan. Oke lah, yang tingkat provinsi tahu, tapi belum tentu yang tingkat kabupaten kota. Nah, seperti itu. Baik, ya, kita berharap masyarakat kita dapat lebih cerdas lagi, begitu ya, lebih cerdas lagi untuk menjadi pemilih atau yang dipilih, begitu ya, di pemilu kita di 2024 ya. Khususnya juga bagi masyarakat kita, kalaupun kita tahu ya bahwa money politik tadi tidak dibenarkan ya, tetapi sayang tidak diambil gitu. Maka sebaiknya jangan berjanji, gitu aja ya Pak ya. Betul. Ambil tapi jangan berjanji. Kita di penghujung waktu nih, tapi ada yang masuk sebenarnya sudah dijawab. Tapi bacakan aja ya. Boleh. Baik, supaya tidak, supaya lebih memberikan penjelasan lah kepada masyarakat. Nanti saya tadi baca katanya. Baik, ada rekan Muhammad Maslan Pak, di Pelihari ini ya. Adakah tips ya supaya masyarakat tidak takut untuk melapor? Adakah perlindungan untuk masyarakat yang melaporkan? Silakan Pak, dijawab langsung. Jadi tipsnya sekarang itu ya, supaya masyarakat tidak takut untuk melapor dan dalam rangka mempermudah masyarakat, maka sekarang itu pelaporan bisa melalui sistem online ya. Salah satunya yang akan di launching itu adalah Sigap Lapor. Nah, Sigap Lapor ini ditangani oleh Divisi Penanganan Pelanggaran. Yang kemudian yang kedua, kami juga menerima informasi awal atau laporan itu melalui media sosial, termasuk nomor call center kami. Nah, jadi karena kalau datang langsung misalnya melapor ke kelihatan orang, oh itu semana, itu kan kelihatannya presiden sama ke Bawaslu aja. Atau itu ke Panwascam, oh ini yang melaporkan Unda aja. Nah, itu bahaya. Foto belum pemarsu. Nah, itu terkait dengan money politik tadi ya, kami berharap masyarakat pun tidak menerima seperti itu, dan kalau perlu jangan sayang Bu. Jadi kalau perlu, dan kami waktu menghadir di sosialisasi ya kemarin itu dengan siswa, memang siswa itu mengaku ya, beberapa orang bahwa pada pemilu-pemilu sebelumnya orang tuanya diberi duit itu kan. Nah, jadinya sama jawabannya kayak Pian, sayang baik kalau ditolak ya. Nah, jadi kami kayak ini ya, ke depan itu untuk pemilu 2024 yang berintegritas dan lebih baik, sampaikan dengan calon atau tim suksesnya, kami tidak menerima uang, tapi tolong perjuangkan program-program untuk rakyat seperti itu. Itu saja. Nah, kalau Pian memaksa, kami akan laporkan ke Bawaslu. Itu aja. Nah, seperti itu. Jadi ya mungkin si peserta pemilu akan sadar gitu kan, bahwa masyarakat itu
tidak mau lagi disogok dengan misalnya 50.000 atau 100.000 diiming-imingi atau dengan barang, uang, sembako itu kan. Nah seperti itu. Belum bari aja kesempian aja. Iya, nah makanya itu banyak masyarakat kita yang seperti itu Pak tapi ada yang menjadi problem gitu ya. Betul. Karena kalau dibiarkan ini katanya nanti akan memperburuk keadaan. Betul. Ya. Di sisi lain masyarakat kita dengan berbagai tekanan ekonomi ya itu tadi ya mau tidak mau bahkan sangat terpaksa menerimanya begitu. Iya, itu tantangan bagi kami sebenarnya. Iya, nah itu disitulah dituntut artinya Bawaslu lebih intens lagi ya. Betul. Untuk melakukan pengawasannya. Baik, karena waktu kebersamaan kita sudah lewat ya. Jadi kami mohon maaf sekali untuk penelpon dan juga kawan-kawan yang sudah berkontribusi di berikut ini sudah kita tutup ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Marsudi, Pak Tori, Pak Tori atas bincang-bincang kita di pagi hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan statement closingnya, Pak. Pertama untuk pemilu 2024 yang berintegritas dan bermartabat, kami berharap partisipasi masyarakat maksimal dalam membantu kami melakukan pengawasan kalau ada dugaan pelanggaran terhadap tahapan pemilu 2024. Yang kedua, kami berharap kepada partai politik atau peserta pemilu itu silahkan bertanding secara sehat dan kompetitif sesuai aturan yang ada, seperti itu saja. Jadi jangan melanggar aturan, tetapi sesuai dengan aturan, istilahnya taat asas, taat aturan, seperti itu. Demikian, terima kasih. Oke, baik, kita bersama-sama memperbaiki ya. Iya. Berupaya memperbaiki, meskipun artinya kan dalam rangka memperbaiki ini tidak bisa simsalabim begitu ya. Betul. Tapi kita betul. tetap ada upaya. Betul.